Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Tema hari ini adalah mengenai keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi bukan hanya kita terampil di depan orang untuk berbicara, tetapi juga kita mau mendengarkan. Nah, tema hari ini kita mengenai menyimak, yaitu kita berbicara mengenai keterampilan seseorang untuk mendengarkan dari isi pesan yang disampaikan si pembicara dan menggayakan bahasa atau menggayakan pesan. Di sini kita akan berbicara dari sisi seorang pembicara atau penyaji sehingga dia bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menyimak atau listening merupakan hal penting dalam dunia bisnis karena merupakan keahlian berkomunikasi yang paling sering digunakan dalam interaksi manusia. Kebiasaan menyimak yang kurang tepat seringkali mengakibatkan orang gagal dalam mengingat atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti penyimpangan pesan dan evaluasi pesan yang buruk. Kemampuan dalam berinteraksi dan bekerja dengan orang lain merupakan bagian penting dari keberhasilan seseorang dalam bisnis. Belajar menyimak dengan baik akan sangat membantu meningkatkan hubungan seseorang dengan orang lain. Definisi menyimak adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena dalam berkomunikasi melibatkan sumber dan penerima pesan. Menyimak adalah peranan yang akan dimainkan oleh si penerima pesan dalam proses komunikasi. Proses menyimak terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah memperhatikan, yang ketiga memahami, yang keempat mengingat, yang kelima mengevaluasi, yang keenam adalah menanggapi pesan-pesan yang diucapkan oleh si komunikator. Menyimak merupakan suatu hal yang sangat sulit oleh kebanyakan orang. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan penyimakan menjadi tidak efektif. Yang pertama adalah lebih banyak berbicara daripada menyimak. Kita lebih suka mendengarkan suara kita sendiri dan merasa bahwa tidak ada satupun yang dikatakan orang lain itu menarik atau sepenting komentar kita. Yang kedua adalah sindrom hiburan. Karena pada dasarnya setiap manusia itu suka dihibur. Seorang pendengar mengharapkan atau bahkan menuntut para pembicara untuk mengutarakan pembicaraan yang menarik dan bersifat menghibur. Tetapi tidak semua pembicara atau semua orang dapat mengutarakan sesuatu yang menarik dan dinamis. Padahal mungkin saja dari seorang pembicara yang tidak menarik, bahkan membosankan, mungkin saja memiliki sesuatu hal penting untuk disampaikan. Yang berikutnya adalah mengutamakan prasangka. Mengutamakan prasangka menimbulkan penyimakan menjadi tidak efektif karena kurangnya perhatian dan kegagalan memahami pembicara serta adanya pemberian analisis dan evaluasi yang buruk terhadap pesan orang lain. Meskipun prasangka seperti itu tidak ada salahnya, akan tetapi prasangka-prasangka tersebut dapat mengganggu penyimakan menjadi efektif. Apabila Anda mendengarkan seseorang atau seorang pembicara membahas suatu gagasan dengan menggunakan kata-kata yang tidak Anda sukai, mungkin saja Anda berhenti memperhatikan pesan yang disampaikan. Berikutnya adalah terpengaruhnya oleh gangguan yang merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dihindari. Gangguan adalah segala sesuatu yang mengalihkan perhatian Anda dari apa yang ingin atau perlu Anda perhatikan. Gangguan mungkin saja terdapat dalam lingkungan,
mungkin saja muncul dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika suatu hari Anda menghadiri suatu pertemuan dan sedang menyimak sebuah laporan. Pada saat yang bersamaan, Anda memperhatikan lukisan yang tergantung di dinding dan memikirkannya selama beberapa detik atau selama beberapa menit. Kemudian Anda kembali memperhatikan si pembicara. Tidak lama kemudian, Anda mulai merasakan kursi yang Anda duduki tidak nyaman. Nah, pada saat Anda berpikir mengenai lukisan yang ada di ruangan tersebut, mengubah posisi Anda, atau mengubah posisi duduk Anda, dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa kursi ini tidak nyaman? Nah, mungkin pada saat Anda sedang berpikir dan melakukan hal-hal tersebut, Anda akan ketinggalan bagian pesan yang terpenting. Kemudian alasan berikutnya adalah rasa takut terhadap materi yang sukar. Karena Anda menjadi tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan. Agar penyimakan menjadi lebih efektif, hal yang harus dilakukan oleh si pendengar atau si penyimak adalah dengan memberikan perhatian yang besar. Perhatian adalah hal memusatkan pikiran pada pembicara dan pesan. Perhatian merupakan hal yang sangat penting karena secara langsung berhubungan dengan daya ingat. Materi berikutnya yaitu mengenai bahasa yang digayakan. Kalau kita berbicara bahasa yang digayakan, ini terkait dengan seorang pembicara. Kalau materi sebelumnya menyimak itu terkait dengan seorang pendengar. Menggayakan pesan memiliki arti adalah mengolah bahasa sehingga terciptanya gaya dalam upaya menjelaskan isi pesan sehingga dapat dicapai komunikasi yang efektif. Gaya bahasa merupakan suatu faktor terpenting dalam suatu presentasi. Terdapat beberapa manfaat ketika seorang pembicara menggayakan pesan. Yang pertama adalah bahwa suatu pesan yang digayakan dapat memperoleh perhatian yang besar. Pesan yang digayakan dapat menarik dan mempertahankan minat halayak. Yang kedua, pesan yang digayakan dapat mempertinggi pengertian dan pemahaman pesan. Yang ketiga, pesan yang digayakan dapat membantu pengingatan suatu pesan. Kemudian yang terakhir, bahwa pesan yang digayakan dapat meningkatkan daya tarik persuasif suatu pesan. Tantangan bagi seorang penyaji atau seorang pembicara adalah memilih atau menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat dimengerti oleh si penyimak. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembicara atau penyaji ketika dia menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang jelas. Nah, dalam hal ini untuk menghindari kedua artian atau menghindari makna ganda. Oleh karena itu, seorang penyaji atau seorang pembicara harus menggunakan kata-kata yang lazim atau mudah dimengerti dan juga menggunakan kata-kata yang konkret. Yang kedua adalah bahwa si penyaji harus menggunakan bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas ini dimaksudkan adalah bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh si penyaji atau si pembicara itu dapat menyentuh perasaan si penyimak sehingga si penyimak merasa terkesan dengan gagasan atau ide-ide yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga adalah ketepatan menggunakan kata-kata dengan menghindari kata-kata yang buruk. Penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat adalah akan membantu hubungan yang baik atau hubungan pribadi dengan halayak dan akan membantu si pembicara atau si penyaji untuk menciptakan kesan sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku si penyimak. Materi berikutnya yaitu mengenai pola-pola sintaksis. Pola-pola sintaksis sebenarnya banyak sekali jenisnya. Pada hari ini kita hanya akan membahas 3 saja, yaitu mengenai
omisi, suspensi, dan repetisi. Apa yang dimaksud dengan omisi? Omisi yaitu penggunaan kata atau ucapan pendek. Penggunaan pola omisi atau penghilangan berarti kita mempersingkat bahasa hingga ke intinya saja. Omisi berarti hanya menggunakan kata-kata atau frase-frase inti. Biasanya omisi ini digunakan dalam iklan surat kabar, pesan telegram, dan slogan, di mana pesan-pesannya hanya menggunakan kata-kata singkat atau sangat minimum. Contohnya, katakanlah dengan bunga, kencangkan sabuk pengaman demi keselamatan. Biasanya, para pemasang iklan merupakan orang-orang yang ahli dalam penggunaan omisi. Yang kedua adalah suspensi. Suspensi adalah menempatkan kata kunci pada akhir frase atau kalimat yang menimbulkan pengaruh. Contohnya, dalam iklan teh botol sosro, penekanannya itu ada pada akhir kalimat. Yang mungkin kalian pernah mendengar iklan teh botol sosro yang bunyinya, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Jadi teh botol sosro ini disimpan di akhir kalimat dan merupakan kata kunci yang dapat menimbulkan pengaruh kepada konsumen. Yang ketiga adalah repetisi. Repetisi itu artinya mengulang gagasan atau kata kunci atau mengulang-ulang kata kunci tersebut secara berulang-ulang dengan tujuan untuk memberikan pengaruh dan tekanan. Contohnya ketika seseorang berpidato, dia mengulang-ulang kalimat atau sebuah kata. Nah, kata-kata yang diulang atau kalimat-kalimat yang diulang itulah yang merupakan kunci atau tema kunci dari pidato tersebut. Berikut ini adalah penggunaan gaya dengan cara-cara yang lebih praktis. Yang pertama, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jangan menggayakan bahasa secara berlebihan, karena terlalu banyak menyatakan hal-hal baru dapat mengalihkan perhatian dari isi pesan yang ingin disampaikan. Kedua adalah mempertimbangkan penggunaan perangkat-perangkat ilmu gaya bahasa saat mengembangkan kalimat pembuka, pernyataan gagasan utama, dan kesimpulan. Ini merupakan unsur-unsur yang penting. Khalayak harus memberikan 100% perhatiannya selama pendahuluan, pengembangan pokok utama, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata biasa dan pendek dengan cara yang unik. Karena kata-kata pendek dapat membantu penyimakan menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah kita harus rajin-rajin mengamati penggunaan gaya bahasa orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mempraktekkan penggayaan pesan-pesan kita sehingga kita menjadi terbiasa untuk berbicara di depan orang lain dengan menggunakan gaya bahasa yang diinginkan. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.